Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Puskesmas Ngiringan Kota Surakarta, Dr. Anjar Kusmaneka. Yang kami hormati teman-teman P3K Puskesmas Ngiringan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baik hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik hadirin yang kami hormati, paparan pertama yaitu akan disampaikan seminar hasil laporan oleh Saudari Rosalia Putri Bayangkari AMDK. Kepada Saudari Rosa, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dr. Anjang, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada tahun 2024. Saya mengambil inovasi pelita hati, yaitu peduli wanita cek kesehatan sejak dini. Disusun oleh saya sendiri, Rosalia Putri Bayangkari, jabatan bidan terampil. Dimentori oleh Bapak Kepala Puskesmas, yaitu Dr. Anjar Kusmaneka. Ya, perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Rosalia Putri Bayangkari, jabatan bidan terampil, tempat tanggal lahir Boyolali 10 Juli 1992. Domisilinya di Perempaulan Nirwana Residen B3 Colomadu Karanganyar, jenis kelamin perempuan, status menikah. Satu yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan orientasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surakarta nomor KP.4.0403233/8/2024 tentang penyelenggaraan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Pada kegiatan orientasi P3K ini, penulis membuat laporan tentang pengambilan kasus core issue untuk menjadi prioritas yang harus dipecahkan melalui ide-ide kreatif dan inovatif yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian latar belakang saya mengambil judul tentang pelita hati ini, yaitu karena kanker pada wanita dapat dilakukan pengobatan dengan baik apabila diketahui sejak dini. Dengan pemeriksaan IFA-tes maka akan terdeteksi apakah ada indikasi ke arah kanker atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan IFA-tes secara dini sangat efektif untuk pencegahan kanker pada wanita. Kemudian, masih kurangnya kesadaran wanita usia subur tentang deteksi dini kanker serviks, serta rasa takut bila tahu penyakitnya atau malu karena harus diperiksa organ dalam wanita, menyebabkan pemeriksaan kanker serviks pada wanita ini belum optimal. Kemudian jadwal pemeriksaan IFA-tes
dan promosi informasi tentang kanker cervix pada wanita yang belum tersosialisasi dengan optimal, serta cakupan pemeriksaan infankes di Puskesmas Jayengan yang masih rendah. Maksud dan tujuan orientasi nilai dan etika pada instansi pemerintah yaitu maksudnya satu, mengenal nilai dan etika instansi. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian tujuannya yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat, mampu melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan orientasi. Waktunya itu ada 4 agenda. Agenda yang pertama itu pada tanggal 20 sampai 26 September. Itu melalui akun Solowasis, yaitu e-learning management system. Kemudian agenda kedua pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 2024, yaitu evaluasi akademik melalui akun Solowasis. Kemudian agenda ketiga itu tanggal 3 sampai 9 Oktober, itu on the job training orientasi di Puskesmas Jayengan. Kemudian agenda keempat pada tanggal 18 hari ini yaitu seminar hasil orientasi. Kemudian tempat pelaksanaannya di Puskesmas Jayengan Kota Surakarta. Bab 2 yaitu mengenai nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Ada visi dan misi Kota Surakarta. Visinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian visinya ada 7, misinya ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Bab ketiga yaitu nilai dan etika organisasi. Visi misi Puskesmas Jayengan, visinya adalah menjadikan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Misi Puskesmas adalah A. Bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian yang B, menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. Yang C, mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Yang D, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat secara adil. Kemudian yang E,
memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Yang F, mengintegrasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor yang didukung oleh manajemen puskesmas. Ini adalah bagian SOTK Puskesmas Jayangan, saya rasa ini sudah pada paham semua. Monggo dilanjutkan aja, Mbak. Bab keempat, rencana dan hasil kerja P3K. Kanker serviks merupakan kanker dengan insiden kematian kedua terbanyak pada perempuan di negara berkembang sesudah kanker payudara, termasuk di Indonesia sendiri. Padahal cara untuk mendeteksi kanker serviks ini sangatlah mudah, hanya dengan melakukan pemeriksaan IVA test atau inspeksi visual asam asetat. Di Puskesmas Jayangan, wanita usia subur yang sudah melakukan pemeriksaan IVA test ini jumlahnya sangat sedikit. Data terkini menunjukkan bahwa pemeriksaan visual leher rahim menggunakan asam asetat atau IVA paling tidak sama efektivitasnya dengan tes pap smear dalam mendeteksi penyakit dan bisa dilakukan dengan lebih sedikit logistik dan hambatan. Identifikasi isunya yang pertama adalah kurangnya kesadaran wanita usia subur, khususnya usia 30-50 tahun, tentang deteksi dini kanker serviks, serta rasa malu bila tahu penyakitnya atau malu karena harus diperiksa organ dalam wanita, menyebabkan pemeriksaan kanker serviks pada wanita ini belum optimal. Yang kedua, jadwal pemeriksaan IVA test dan promosi informasi tentang kanker serviks pada wanita yang belum tersosialisasi dengan optimal. Kemudian yang ketiga, cakupan pemeriksaan IVA test di Puskesmas Jayangan masih rendah. Definisi IVA sendiri adalah infeksi visual dengan asam asetat, merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker rahim sedini mungkin. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan screening alternatif dari pap smear karena biayanya mudah, praktis, dan sangat mudah untuk dilaksanakan serta dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter ginekologi. Pada pemeriksaan ini, pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat serviks yang telah diberi asam asetat 3-5% secara inspekulum. Setelah serviks diulas dengan asam asetat, akan terjadi perubahan warna pada serviks yang dapat diamati secara langsung dan dapat dibaca sebagai normal atau abnormal. Dibutuhkan waktu 1-2 menit untuk dapat melihat perubahan pada jaringan epitel. Tujuannya yaitu tujuan umumnya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker. Kemudian tujuan khususnya yang pertama, meningkatnya motivasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kemudian meningkatkan jumlah perempuan yang melakukan deteksi dini kanker leher rahim. Yang ketiga, meningkatnya penemuan lesi prakanker dan stadium dini kanker leher rahim. Yang keempat, terlaksananya perluasan informasi tentang penyakit kanker, faktor risiko kanker, dan upaya pengendaliannya. Syarat pemeriksaan IVA test sendiri yang pertama, itu bagi wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Yang kedua, tidak sedang datang bulan. Yang ketiga, tidak sedang hamil. Dan yang keempat, 2 jam sebelum pemeriksaan itu tidak melakukan hubungan seksual. Keunggulannya ini tadi aman, tidak mahal dan mudah dilakukan. Kemudian tidak memerlukan alat tes laboratorium yang canggih. Kemudian tidak memerlukan teknisi laboratorium khusus untuk pembacaan hasil.
Kemudian hasilnya langsung dapat diketahui dan tidak memakan waktu berminggu-minggu. Kemudian sensitivitas IVA dalam mendeteksi kelainan leher rahim sendiri itu lebih tinggi ya, sekitar 75%, meskipun dari segi kepastian lebih rendah. Biaya sangat murah, bahkan bila dilakukan di puskesmas gratis. Ini tadi cara pemeriksaannya tadi guys, sama aja dengan tindakan yang lainnya. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan, pasien dilakukan diedukasi dulu mengenai prosedur tindakan yang akan dilakukan. Kemudian pasien diposisikan dengan posisi litotomi. Kemudian dengan menggunakan spekulum, yaitu dilakukan pemeriksaan dengan mengoleskan asam asetat menggunakan lidi kapas. Kemudian menunggu waktu 1-2 menit akan terlihat reaksi leher rahim yang sudah dapat dilihat. Apabila leher rahim berubah menjadi keputihan, kemungkinan positif terhadap kanker. Asam asetat sendiri itu berfungsi menimbulkan dehidrasi sel yang membuat penggumpalan protein, sehingga sel kanker yang berkepadatan protein tinggi berubah warna menjadi putih. Bila tidak didapatkan gambaran epitel putih pada daerah transformasi, berarti hasilnya negatif. Kemudian hasil permasalahannya ini, pemeriksaan IVA tes di Puskesmas Jayengan dilaksanakan setiap hari Rabu. Namun respon ibu sangat rendah. Ini dapat dilihat dari hasil kunjungan IVA tes pada periode bulan Januari sampai Juli, itu hanya mencapai target 30%. Maka aktualisasi ini saya membuat inovasi pelita hati peduli wanita cek kesehatan sejak dini yang bertujuan untuk mendeteksi dini kanker serviks pada ibu. Ini rencana hasil kerjanya. Yang pertama, melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi, yaitu menghubungi mentor untuk berkonsultasi, menjelaskan rencana penyusunan aktualisasi, meminta saran, masukan, dan persetujuan mentor. Kemudian yang kedua, membuat materi yang akan digunakan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan, mencari referensi, menyusun materi, dan meminta persetujuan mentor. Kemudian membuat form rujukan untuk pemeriksaan IVA tes. Ini diharapkan nanti kalau ada kunjungan ke rumah, mau kunjungan ibu nifas ataupun kunjungan PISPK, nanti bisa dibawain form rujukan sama leaflet. Jadi untuk wanita yang usia 30 sampai 50 tahun bisa dirujuk untuk pemeriksaan IVA tes. Kemudian melaksanakan edukasi, sosialisasi, penyuluhan, dan screening deteksi dini kanker serviks, dan melakukan evaluasi dan pelaporan. Ini bukti koordinasi, konsultasi, dan koordinasi dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi. Next, Mbak. Ini membuat materi yang akan digunakan untuk melakukan sosialisasi, membuat leaflet, kemudian membuat seperti poster, desain di grup WA Ibu Kader untuk disosialisasikan ke tingkat RT atau RW melalui grup PKK. Ini untuk form rujukannya. Next, ya. Kemudian melakukan screening dan deteksi dini kanker serviks serta penyuluhan. Saya untuk screeningnya menggunakan form yang sehati. Di situ kan sudah ada, nanti kalau ibunya belum melakukan pemeriksaan IVA tes, nanti kita bawain form rujukan ini sama leafletnya. Ini untuk rencana kerja menengahnya, pada tahun pertama mengefektifkan kegiatan pelita hati. Tahun kedua melanjutkan kegiatan rutin screening dan deteksi dini kanker serviks. Tahun ketiganya
pertama melanjutkan kegiatan, tahun keempat juga sama, dan tahun kelima melakukan evaluasi kegiatan. Bab 5 penutup meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, dengan adanya inovasi pelita hati sebagai salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan wanita, terutama untuk mencegah penyakit kanker serviks melalui deteksi dini dengan pemeriksaan IVA test, serta meningkatkan kesadaran wanita untuk melakukan deteksi dini kanker serviks. Yang kedua, dengan adanya aktualisasi ini diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja penyakit tidak menular, khususnya deteksi dini penyakit kanker pada wanita. Yang keempat, memberikan bekal bagi ASN P3K untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerja pemerintah Kota Surakarta dalam rangka pencapaian visi misi melalui aktualisasi pelaksanaan tugas. Yang keempat, di lapangan mendapatkan banyak program puskesmas yang harus diselesaikan, maka diharapkan ASN senantiasa memegang teguh nilai-nilai dasar profesi ASN, sehingga keterbatasan bukanlah kendala, melainkan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kualitas mutu pelayanan kepada masyarakat. Sarannya bagi nakes yaitu saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan baik. Bagi atasan, memberikan dukungan, bimbingan, arahan, dan evaluasi kinerja bagi pegawai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, pemantauan kesehatan dapat menggunakan media digital dan dilakukan secara berkesinambungan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Rosa. Selanjutnya mohon izin Bapak Kepala Puskesmas dapat memberikan masukan dan arahan kepada yang terhormat Dr. Ajat Kusmanita. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua pagi hari ini dalam keadaan sehat bisa menyaksikan laporan orientasi dari kita misalnya berbeda kali terkait dengan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di Dinas Kesehatan di Kota Surakarta. Orientasinya, inovasinya berjudul Berita Hati, Berdiri Wanita Cek Kesehatan Sejak Dini. Kami mengucapkan terima kasih atas inovasinya ini. Jadi semoga kita bisa berharap orientasi ini bisa terus berkelanjutan hebat. Jadi ini tentunya sangat mendukung sekali dengan program kerja dari Puskesmas, karena kita juga saat ini dalam di fase-fase awal untuk penerapan integrasi layanan primer, dan ini tentu saja sangat mendukung sekali karena ujung utama dari integrasi layanan primer itu adalah screening kesehatan, dan apa yang dilakukan ini adalah meningkatkan cakupan screening kesehatan untuk sasaran wanita usia subur. Dan kebetulan tadi sebelum orientasi ini kita juga pembicaraan awal dengan salah satu sejarah kita untuk sasaran kita. Jadi nanti mungkin bisa dengan sendiri juga Pak. Jadi untuk pasien yang memiliki kesulitan sidanan itu nanti kebetulan, dan nanti kita himbau untuk dari petugas lainnya untuk bisa kesini nanti juga bisa diedukasi untuk menjalani sekolah seperti ini. Itu semoga bisa menjadi juga. Sedikit masukan yang terkait dengan dikata pengantar ini, karena kebetulan kita saat ini kepemimpinan daerah kita juga yang definitif itu jadi sekarang BCS. Nah itu mungkin saya konsultasi dengan KPSD, apakah dikata pengantar itu tetap dicantumkan BCS karena tanggalnya sudah bisa kemudian lagi sudah banyak sih, sudah
sangat bagus dan ya kita berharap bisa terus dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih Pak Dr. Anjal. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah seminar hasil pelaporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta yang telah disampaikan oleh Saudari Rosalia Putri Bayangkari. Demikian paparan Saudari Rosa. Kurang dan sarannya kami mohon maaf. Mohon izin kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.